Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Hafidin. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi bisnis intelijen pada analisis peningkatan sarana perairan Kota Padang tahun 2013 sampai 2015 menggunakan aplikasi Tableau. Langsung saja. Kita langsung pada gambar. Gambar satu ini adalah data sarana perairan Kota Padang tahun 2013. Dan di gambar 2 ini adalah data sarana perairan Kota Padang 2014, dan gambar 3 ini data sarana perairan Kota Padang tahun 2015. Dalam pembahasan kasus ini, penulis melakukan analisa data sarana perairan dengan format file .xls dengan bantuan aplikasi Tableau dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuka aplikasi Tableau. 2. Melakukan koneksi sumber data dengan mengklik Excel pada data source dengan tampilan seperti gambar di 4. Gambar 4 ini adalah gambar untuk mengkoneksikan data. Yang ketiga, inputkan data Excel yang akan diolah seperti yang ditampilkan pada gambar 5. Gambar 5 ini adalah gambar untuk menginputkan data Excel. Lalu yang keempat, melakukan inner join atau mengambil data yang sama antar tabel dengan tampilan seperti gambar 6. Inner join berfungsi untuk menjadi dasar pembanding antar tabel. Gambar 6 ini adalah gambar inner join antar tabel. Setelah join tabel selesai, lakukan pembuatan grafik pada worksheet, di mana pilihan worksheet terletak pada sudut kanan aplikasi seperti gambar 7. Nah, ini ya, gambar 7. Maaf, ini gambar 7 ini adalah menu worksheet. Lanjut ke gambar 8. Gambar 8 ini adalah halaman worksheet. Lalu yang keenam, melakukan drag and drop dimension. Hasil inner join ke bagian kolom. Di sini kami menggunakan kecamatan sebagai dimension. Yang ketujuh, lakukan drag and drop measure data yang akan dibandingkan ke bagian row seperti gambar 9 dan gambar 10. Di sini penulis menggunakan data jaringan non-perpipaan 2013 hingga 2015 dan data jaringan perpipaan dari 2013 hingga 2015. Gambar 9 ini adalah gambar halaman proses dimension dan measure. Dan gambar 10 ini yaitu tampilan keterangan data pada grafik. Lanjut ke poin 8, yaitu untuk menentukan atau menukar jenis grafik yang akan ditampilkan akan dipilih pada bagian marks. Bagian marks terletak pada gambar 11 yang ditandai garis merah ini. Yang ditandai garis merah ini adalah menu pengaturan tampilan grafik. Lanjut ke gambar 12. Gambar 12 ini yaitu gambar hasil perkembangan jaringan non-perpipaan Kota Padang tahun 2013 hingga 2015. Langsung saja kita ke kesimpulan. Dari analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan sarana perairan di setiap kecamatan di Kota Padang meningkat dari tahun ke tahun, baik sarana perpipaan dan sarana non-perpipaan, sehingga dapat memberikan informasi untuk dapat meningkatkan sarana perairan di setiap kecamatan di Kota Padang, sehingga setiap masyarakat dapat mengakses sarana perairan tersebut. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan pengertian dari 5 software aplikasi ini. Pertama yaitu Tableau. Saya akan membacakan kelebihan dari Tableau. Kelebihan dari Tableau yang pertama yaitu instalasi lebih mudah. Yang kedua, konfigurasi server lebih mudah. Yang ketiga, akses dan manajemen mudah. Hanya ada 2 GUI yaitu Tableau Desktop termasuk Tableau Reader dan Tableau Server Web. Yang keempat yaitu arsitektur lebih sederhana sehingga mudah melakukan root cause analysis jika terjadi kesalahan. Kekurangan dari Tableau yaitu pertama, server hanya bisa diinstal di Windows yang 32 bit dan 64 bit. Desktop bisa di Windows dan Mac.
Yang kedua, tidak ada pilihan media penyimpanan data aplikasi server saat instalasi. Yang ketiga, jenis cat lebih sedikit dibandingkan CBIEE. Yang keempat, layar fisik tidak bisa di-enhance, tidak memiliki layar bisnis dan layar presentasi. Tidak ada fitur common metadata yang digunakan lintas workbook. Lanjut ke KNIME. KNIME atau Constant Information Miner merupakan software analisis data yang bersifat open source. Beberapa tahun terakhir, KNIME semakin banyak digunakan untuk proses data mining. KNIME memberikan kemudahan dalam pengolahan data skala besar. Bahkan untuk pengolah big data, KNIME mampu memproses dengan cepat sehingga sangat menghemat waktu pengerjaan jika dibandingkan dengan software lain. Kelebihan dari KNIME ini, yang pertama yaitu mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk proses pembelajarannya relatif lebih cepat. Yang ketiga, mudah untuk diadaptasi pada data yang dinamis umum digunakan. Kekurangannya yaitu inisialisasi dilakukan secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Yang kedua yaitu jika nilai random yang dilakukan kurang baik, maka hasil yang didapatkan tidak maksimal, sangat tidak cocok untuk mengimplementasikan pada data dengan dimensi yang besar. Lanjut ke pengertian DOMO. Software DOMO merupakan ruang manajemen bisnis yang berbasis cloud. Software ini mampu menggabungkan sumber data seperti database, spreadsheet, dan tentu saja software berbasis cloud. Kecepatan dan pemahaman data merupakan fokus dari DOMO. Kemampuan bisnis intelijen dari software ini memungkinkan kolaborasi melalui visualisasi dan fitur pemberian komentarnya. Lanjut ke software Looker. Looker termasuk tool yang lebih cocok bagi pengguna yang telah berpengalaman dalam membaca atau memakai data. Dengan proses ekstrak, load, transform yang tersedia, pemakai dapat membentuk dan mengubah data sesuai kebutuhan. Salah satu data analytic tool ini bisa menyampaikan data langsung ke tool dan aplikasi yang kamu gunakan. Looker juga memungkinkan pengguna untuk memberikan pertanyaan rumit selama memakai bahasa bisnis yang umum. Yang kelima yaitu license. Software license mampu menyederhanakan analisis data. Oleh karena itu, hasil olahan datanya tidak hanya dapat dipahami oleh tim analisis, tapi juga pengguna yang lebih awam. Tool ini menawarkan beragam fitur, mulai dari pengaturan tampilan, dashboard sesuai kenyamanan dan kebutuhan, visualisasi yang interaktif, hingga kemampuan analisis yang mantap. Baik, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi tugas 1 saya kali ini. Untuk jurnalnya saya mohon maaf, saya hanya bisa menemukan satu jurnal, yaitu jurnal tentang implementasi software Tableau. Yang keempat lainnya saya sudah mencarinya tapi saya tidak juga menemukannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam saya mengucapkan kata-kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.